merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, Pak Budi sedang mengajar di jam pelajaran pertama kelas 8A. Tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambaknya. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis, ketakutan, dan bersembunyi di pojok sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apa yang akan dilakukan Pak Rama seandainya Pak Rama menjadi Pak Budiman? Terima kasih Bu Rasma. Ini pendapat yang sering terjadi di sekolah, apalagi yang notabene mungkin orang tuanya maaf kata pendidikan yang kurang. Kalau saya sebagai Pak Budi menanggapi kasus seperti ini, mungkin yang pertama saya kaget tiba-tiba Pak Budi membawa barang, ya. Tapi mungkin saya langsung mungkin mempertanyakan dulu terlebih dahulu, kenapa Pak Budi, bapaknya si Angga tadi, bapaknya si Angga tadi membawa barang dan menyuruh si Angga ini untuk pulang untuk panen pada jam pelajaran. Seharusnya itu kewajiban si Angga untuk belajar sebagai siswa. Kalau saya sebagai Pak Budi, saya memberikan sedikit nasihat bahwa saat ini si Angga dalam jam pelajaran. Nanti jam sekian, misalkan jam 10, jam 11 nanti Angga baru pulang, boleh Pak Budiman ajak Angga untuk panen. Gitu. Tapi kalau misalkan Pak Budiman masih sontak untuk memaksa si Angga itu untuk pulang, ya mungkin saya mengizinkan Angga terlebih dahulu dengan syarat saya harus menceritakan kasus ini kepada kepala sekolah. Nah, saya juga mungkin akan memberikan pendapat kepada kepala sekolah bahwa pentingnya edukasi kepada wali murid untuk menjelaskan pentingnya pendidikan itu seperti apa dan pendidikan itu bermanfaat ke depan apa untuk anak. Apalagi si Angga ini masih anak SMP ya, kelas 8 dan betul-betul butuh bimbingan dari orang tua, dari guru dan sebagainya itu. Dan menurut saya juga, pendapat saya juga bahwa mungkin bapaknya, orang tuanya si Angga ini terdesak ekonomi sehingga semuanya dari anaknya, keluarganya, orang tuanya itu harus bekerja. Nah, di sini kita juga harus memberikan saran, memberikan masukan pada orang tua si Angga bahwa ada waktu anak untuk belajar dan ada waktu anak untuk ikut membantu orang tua. Seperti terutama di pagi hari si Angga di sekolah ya kewajibannya terlebih dahulu ya belajar. Nah, mungkin itu, tapi dari kasus ini setiap guru pasti sedikit panik ya, apalagi sudah dibawakan parang, pasti juga si Angga ketakutan, kita guru juga merasa takut. Kita untuk menghalangi dengan kondisi panas seperti itu tidak mungkin. Nah, salah satu jalan untuk menenangkan kondisi itu mengizinkan si Angga itu pulang terlebih dahulu. Dan hari esok barulah kita berbicara atau kita kunjungi rumah bapaknya, orang tua si Angga ini kita kunjungi, kita pertanyakan kenapa orang tuanya bisa seperti itu, ataukah ada salahnya di Angga, gitu kan? Kita tidak tahu. Tapi untuk kondisi saat itu saya mengizinkan Angga terlebih dahulu untuk pulang, tetapi kasusnya tidak saya lepaskan begitu saja dan akan saya lihat terus perkembangannya, apakah orang tuanya masih seperti itu atau tidak. Seperti itu saja. Terima kasih Pak Rama. Mungkin saya sudah menanggapi pendapat Pak Rama. Pendapat saya juga sama dengan Pak Rama untuk menyikapi
memang harus salah satu jalan keluarnya si Abdul itu tadi disuruh pulang dulu ya, disuruh pulang dulu. Tetapi mungkin sekali dari sedikit bisa saya inikan lagi, saya tambahkan lagi bahwa si wali itu juga boleh anaknya yang boleh juga pulang, tapi dengan syarat parang itu disediakan dulu, jangan sampai parang itu harus dibawa ke takutnya nanti gitu ya. Gitu ya. Terus dinasihati juga si anak tadi, si Abdul tadi kan nggak mau pulang, gitu kan? Menangis tidak mau pulang. Kita juga kita sebagai guru wali yang saat itu cuma ada di kelas, bisa juga menasihati si Abdul tersebut, tutuplah dulu ke bapak pulang dulu, bapak akan pulang dulu, membantu dulu, jangan takut, tidak mungkin bapak akan akan menganiaya si anak tersebut, mungkin begitu ya. Saya hanya menambahi dari menambahi dan menanggapi. Jadi si anak ini tidak takut, dia jadi mau pulang, karena kalau tidak seperti itu si Abdul itu tadi tidak mau pulang. Dia takut karena bapaknya udah bawa parang ya. Jadi mungkin itu hanya tambahan yang menanggapi saja pendapat oleh anak bagus yang tidak sempat. Selain itu nantinya setelah karena ini selesai bisa kan bisa menentukan suasana. Nah terus setelah pendapat Pak Rama mengenai kasus ini, prinsip apa yang bisa diambil oleh landasan apa? Kenapa Pak Rama bisa mengambil inisiatif seperti itu saat dalam keadaan seperti itu? Karena menurut saya segala sesuatu masalah itu ya, baik itu di sekolah, masalah di pribadi kita, keluarga dan sebagainya, cara terbaik itu adalah berdiskusi atau mediasi. Cara terbaik itu bermediasi. Cara terbaik itu adalah bermediasi dan bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari titik tengah untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara tadi datang ke rumah orang tua si Abdul dan mempertanyakan ke orang tua si Abdul hal apa yang menyebabkan orang tua si Abdul mendesak Abdul untuk bekerja di jam pelajaran. Landasan keputusan kenapa Pak Rama tidak seperti itu. Jadi kita bisa menginginkan suasana ya Pak. Kita lakukan komunikasi ya, komunikasi dengan wali siswa. Kalaupun memang dipanggil untuk mungkin siswa kita panggil ke sekolah, kita kemudian akan kesana. Memang komunikasi harus kita kedepankan agar mereka kita juga bisa tahu apa masalahnya. Masalahnya yang tadi sudah diungkapkan karena ekonomi kan. Ekonomi mungkin anak satu-satunya yang bisa membantu dalam mencari ekonomi mungkin si anak Abdul itu tersebut kan. Jadi Abdul itu termasuk anak yang harus tergantung pada si orang tua itu tergantung pada anak yang harus membantu dalam mencukupi kebutuhan sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Saya menanggapi itu pendapat Pak Rama bagus sekali karena memang itulah yang harus kita lakukan.